Welcome to chemistry class by kididix.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat kimia. Pada kesempatan kali ini, saya Firman akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan LMS Kimimix. Adapun LMS Kimimix ini merupakan sebuah platform pembelajaran kimia yang didesain untuk memudahkan para mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan aktivitas di laboratorium. Di aplikasi Kimimix atau platform Kimimix ini terdapat beberapa fitur menarik yang akan memudahkan kalian untuk mempelajari tentang ilmu kimia dan melaksanakan eksperimen di laboratorium. Penasaran bagaimana caranya? Ayo simak. Pertama-tama, teman-teman kalau mau menggunakan platform Kimimix ini, teman-teman harus mengetik www.kimimix.com di laman pencarian Google atau Yahoo. Setelah dibuka, ini akan muncul halaman pertama aplikasinya ya. Di sini ada laman pertama disertai juga dengan menu untuk masuk pada aplikasi ini. Kemudian di sini ada tagline dari platform Kimimix. Yang pertama Explorative Science, perhitungan otomatis, kustomisasi pembelajaran dan evaluasi. Sedangkan di sini teman-teman bisa melihat beberapa kurs yang sudah ada, ya. Ada praktikum DDKA juga, ada praktikum kimia bahan makanan, ada praktikum kimia fisik, dan masih banyak lagi kurs yang sudah disediakan di LMS Kimimix ini. Baik, di sini saya akan mencoba masuk ya menggunakan akun peserta. Saya coba login. Setelah login, beginilah tampilannya teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ketika masuk di tampilan menu pertama, menu awal, ya, di bagian dashboard sini memuat course-course yang teman-teman bisa pergunakan. Jadi sistem daripada LMS ini nanti teman-teman akan dimasukkan secara manual oleh si guru ataupun oleh admin ya. Jadi di sini ada 5 course yang tersedia. Yang pertama ada kalkulator larutan, ada kalkulator MR, ada praktikum kimia dasar 1, ada tabel periodik unsur, dan ada teknik penggunaan alat lab. Di bagian kiri sini, yang garis 3 sini, bisa kita klik ya, sehingga tampilannya jadi lebih lebar. Bagian dashboard sini memuat kelas-kelas yang sudah teman-teman daftarkan ya. Kemudian bagian set home. Bagian set home di sini memuat seluruh kelas yang disediakan oleh LMS Kimimix ya. Begini ya. Ada banyak ya course yang disediakan ya. Jadi tergantung kebutuhan. Nanti kalau teman-teman sudah masuk di semester berikutnya, teman-teman akan diizinkan untuk menggunakan course yang lain ini ya. Seperti kimia dasar 2 seperti itu. Kemudian di sini ada kalender juga ya. Jadi teman-teman bisa melihat kalender di sini ya. Di sini kan sudah saya masukkan beberapa pemberitahuan ya. Di sini tanggal 4 teman-teman harus mengisi absensi untuk praktikum kimia dasar 1. Kemudian harus mengisi lagi pada tanggal 11, tanggal 18, sampai tanggal 25 ya. Kemudian ada tanggal 7 itu ada kuis ya. Ya, tanggal 7 ini kuisnya sudah di-close. Kemudian tugas pendahuluannya itu dibuka pada tanggal 6 ya. Tugas pendahuluan dibuka sampai tanggal 6. Oke. Di sini bagian private files di sini teman-teman bisa mengupload atau menyimpan
data-data penting dari teman-teman ya. Jadi sekiranya nanti teman-teman uh, tidak membawa device, ya, tidak membawa device, maka file berupa misalkan laporan praktikum teman-teman bisa upload di sini, ya, bisa upload di sini. Nanti data yang ada di sini itu hanya bisa diakses oleh teman-teman, ya, hanya bisa diakses oleh kalian sendiri, tidak bisa diakses oleh guru ataupun si admin, karena ini masuk pada data privat atau pribadi, seperti itu. Kemudian di sini My Course. My Course di sini itu memberikan informasi kelas ataupun course yang teman-teman sudah daftarkan ya. Di sini ada 5 ya, 5 course. Oke, kita buka fitur course-nya ya. Yang pertama saya coba course tabel periodik unsur ya. Jadi ketika teman-teman klik di situ, di sini akan terbuka course daripada tabel periodik unsur. Ya. Di sini ada pemberitahuannya ya. Ya, yang mana teman-teman ketika menggunakan course ini, teman-teman bisa menggali informasi tentang unsur kimia dan yang terdapat di dalam tabel periodik unsur, seperti itu. Ya, teman-teman klik ini, dan akan terhubung ke tabel periodik unsur ya. Teman-teman bisa klik ini hidrogen, litium, berilium ya. Semua ini ya. Kalau teman-teman naikkan temperaturnya ya, di sini akan terjadi perubahan warna ya, karena dengan dinaikkan suhu, maka perwujudan dari suatu senyawa kimia, dia akan berubah wujud ya, yang misalkan awalnya itu dia dalam bentuk gas, dia akan berubah ke bentuk cair dan bisa jadi ke bentuk padat ya. Ya, teman-teman bisa kembali, kemudian kembali lagi ke menu My Course, ya. Di sini, oke. Di dashboard sini ya, teman-teman bisa lihat. Ya, kemudian kita pindah ke menu kalkulator MR ya. Teman-teman klik ini kalkulator MR, terbuka course kalkulator MR. Di sini teman-teman dapat menghitung massa dari suatu senyawa kimia secara cepat dan tepat ya. Jadi dengan menggunakan fitur ini, teman-teman dapat menghitung jumlah MR dari suatu senyawa ya. Teman-teman klik ini dan langsung terbuka ya situsnya. Jadi misalkan teman-teman mau menghitung MR dari senyawa NaOH. Oke, setelah diketik, kemudian teman-teman klik calculate. Nah, di sini keluar. Jadi massa total daripada NaOH adalah 40 gram per mol ya. Jadi ini MR daripada NaOH. Massa daripada Na itu 22, massa oksigen 16, dan massa daripada hidrogen itu 1 ya. Jadi ketika dijumlahkan ini mencapai angka 40 ya. Itu. HNO3 ya. Kita cek. Nah, di sini MR daripada HNO3 itu 63,01 gram per mol. Oke. Kita kembali ya. Kita kembali ke menu dashboard. Kemudian kita coba ya ini kalkulator larutan. Pada menu kalkulator larutan, di sini teman-teman itu dapat menghitung besaran zat yang akan diambil pada saat pembuatan atau pengincaran sebuah larutan kimia secara cepat dan tentunya akurat ya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu menuliskan rumus
secara manual, teman-teman tidak perlu menghitungnya secara manual, teman-teman tinggal menggunakan kalkulator ini untuk menghitung berapa jumlah atau takaran daripada zat yang akan teman-teman ambil untuk membuat sebuah larutan kimia. Ya. Teman-teman klik ini ya. Setelah diklik, ini muncul tampilannya. Ya. Di sini ada menu, ada berandanya, ada website Kimimix ya. Jadi kan teman-teman kalau klik website Kimimix, teman-teman akan kembali ke website yang tadi ya, yang kayak LMS Kimimix. Kemudian ada informasi produk juga. Misalkan teman-teman mau membuat larutan NaOH, teman-teman klik ini. Di sini ada beberapa data yang perlu teman-teman masukkan. Misalkan yang harus teman-teman ketahui adalah berapa konsentrasi larutan yang ingin teman-teman buat. Misalkan teman-teman mau buat NaOH sebesar 1 molar misalkan ya. Kemudian volumenya, ingat ya, volume ini dalam bentuk liter ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau membuat larutan NaOH sebanyak 100 ml, maka teman-teman harus mengubahnya ke dalam bentuk satuan liter. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat 100 ml NaOH, maka ketika dia disalin ke liter, dia menjadi 0,1 ya. 0,1 bagi 1000 ya. Jadi total daripada mililiter daripada suatu larutan itu teman-teman bagi 1000 sehingga menghasilkan, misalkan tadi 100 kita bahagi 1000 menghasilkan 0,1 liter ya. Setelah dimasukkan kedua data ini, teman-teman klik hitung. Nah, di sini keluar hasilnya ya. Jadi untuk membuat 1 molar larutan NaOH sebanyak 0,1 liter atau 100 ml, maka teman-teman harus mengambil 4 gram NaOH ya, dalam bentuk padatan ya. 4 gram ini ya, teman-teman ambil, kemudian teman-teman campurkan ke dalam labu alas bulat untuk membuat larutan kimia dan ditambah dengan pelarut ya. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal klik reset ya, kalau mau buat larutan lagi. Misalkan kita mau coba larutan asam ya, misalkan HCl. Kita klik HCl. Nah, misalkan di sini teman-teman mau buat berapa konsentrasi larutan ya, HCl yang ingin dibuat. Misalkan teman-teman mau buat konsentrasinya 0,2 molar ya. Volume larutan yang ingin teman-teman buat. Nah, ini dalam bentuk mililiter ya. Jadi teman-teman di sini tidak perlu menyalinnya ke dalam bentuk liter. Di sini misalkan 300 ya, misalkan kita butuh 300 ml. Kita masukkan angka 300. Kemudian konsentrasi awal HCl ya. Jadi HCl ini kan dia biasanya itu dalam bentuk cairan ya teman-teman ya, dalam bentuk cairan di botolnya itu. Teman-teman lihat di botolnya itu tertera berapa molaritas awal daripada HCl. Misalkan di dalam botol itu dia 2 molar ya, tinggal teman-teman ketikkan angka 2 ya. Jadi pada kotak ini teman-teman mengisinya sesuai dengan kadar daripada molaritas daripada HCl yang ada di botolnya. Oke, setelah itu teman-teman klik hitung ya. Nah, ini keluar hasilnya. Jadi teman-teman harus mengambil 30 ml, kemudian 30 ml ini akan dicampurkan dengan pelarut untuk membuat 0,2 molar HCl sebanyak 300 ml seperti itu. Misalkan teman-teman mau buat dalam bentuk bahan padatan ya, padatan. Teman-teman klik ini. Nah, di sini MR senyawanya harus teman-teman tahu dulu ya, berapa MR-nya. Jadi pada
uh, fitur yang ini, teman-teman harus memasukkan berapa jumlah MR dari senyawa yang teman-teman butuhkan ya. Nah, caranya bagaimana? Supaya teman-teman tidak bingung, teman-teman tinggal memasukkan atau mencari MR dari senyawa di kalkulator MR yang tadi ya. Jadi kalau sudah dapat itu, teman-teman tinggal masukkan di sini ya. Oke, sampai di situ ya. Kita kembali ke websitenya ya, website Chemimix ya. Kita masuk di sini. Bagian teknik penggunaan alat lab ya. Kita klik. Pada course ini, teman-teman itu dapat mempelajari tata cara pengoperasian alat-alat yang ada di laboratorium lewat video tutorial yang telah kami sediakan. Ya, di sini ada beberapa video ya yang telah kami masukkan. Yang pertama destilasi, titrasi, ada cara pembuatan larutan asam atau HCl ya. Ada pembuatan NaOH juga, ada cara reflux, rekristalisasi, filtrasi, sentrifug, KLT, ya oke. Ya, jadi untuk sementara ini baru ada sekitar 8 video ya yang telah kami buat. Di sini kalau teman-teman mau membukanya, teman-teman tinggal klik ini aja ya. Jadi langsung muncul ya. Kalau teman-teman ingin membesarkan, tinggal diklik di sini. Ya. Jadi silakan menonton dan mempelajari tata cara penggunaan alat lab. Nah, di sini ya. Jadi untuk di sini dijelaskan cara bertahap ya teman-teman ya. Mulai tata cara pemasangan alat dan bagaimana cara memasukkan bahannya. Itu. Kemudian kita kembali ya ke course. Oke. Kita akan mulai proses pembelajaran ya menggunakan LMS Chemimix ini. Kita masuk ke course praktikum kimia dasar 1. Nah, di sini ketika diklik itu akan muncul laman pembelajarannya. Di sini sudah dilengkapi oleh beberapa fitur menarik yang akan memudahkan teman-teman untuk belajar dan bereksperimen. Salah satunya ada modul praktikum ya. Teman-teman yang dulunya itu harus memprint modul, jadi dengan menggunakan LMS ini teman-teman tidak perlu lagi mengeprint modul atau mencetak modul ya. Teman-teman tinggal klik ini dan muncul ya. Oke, kita tunggu ya. Ini modul praktikum kimia dasar 1. Ya, sudah lengkap ya di sini ya. Ya. Ini udah ada judul, tujuan, dasar teorinya, kemudian alat dan bahan, prosedur kerja, tabel pengamatan, ya, seperti itu ya. Oke, kita kembali. Nah, kita masuk pada percobaannya ya. Ini percobaan yang pertama yaitu percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Di sini ada beberapa tugas yang harus teman-teman kumpulkan dan kerjakan. Yang pertama ada tugas pendahuluan, ada kuis, ada laporan akhir praktikum dan diskusi ya. Jadi tugas pendahuluan ini harus teman-teman kerjakan dan masukkan itu sebelum melakukan praktikum ya, harus dikerjakan ini ya sebelum melakukan praktikum ya. Dan saya klik ya. Di sini sudah ada tugasnya, tinggal teman-teman kerjakan dan upload ya. Uploadnya tinggal diklik di sini dan dimasukkan atau diupload file dari teman-teman ya, seperti itu.
Kemudian ada kuis ya. Jadi kuis ini kalian akan kerjakan pada saat masuk. Jadi sebelum kita melakukan eksperimen, 15 menit pertama teman-teman akan melakukan kuis ya. Jadi tinggal diklik di kuis ini, kemudian tinggal mulai ya. Jadi ini nantinya akan dibuka pada saat masuk di waktu praktikum. Kemudian laporan akhir ya. Jadi laporan akhir ini teman-teman harus mengisinya atau mengupload file di sini itu kira-kira sebelum dilakukan eksperimen atau percobaan yang kedua ya. Jadi teman-teman setelah melakukan eksperimen pertama masih ada waktu untuk membuat laporan akhir praktikum, dan itu dikumpulkan paling lambat sebelum dilaksanakan eksperimen atau percobaan yang berikutnya ya. Nah, saya buka ya. Sini ya, sama kayak yang tadi ya, tinggal teman-teman klik ini dan bisa dilihat ya. Bisa dimasukkan atau dikumpulkan laporan akhir praktikumnya. Kemudian setelah melakukan eksperimen ini, teman-teman harus masuk pada menu diskusi ya. Jadi menu diskusi di sini saya sudah memasukkan beberapa pertanyaan ya yang akan mematik diskusi pada modul kali ini ya. Ada 2 pertanyaan dan silakan teman-teman menjawabnya dan memberikan tanggapan dari pertanyaan yang saya berikan. Itu. Oke, di sini ada kurang lebih 5 percobaan ya. Teman-teman tinggal melakukannya, dan di sini juga ada menu absensi ya. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam laboratorium, itu teman-teman harus mengisi absen terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman harus mengisi absen terlebih dahulu. Ya. Di sini belum dibuka ya absennya ya, belum dibuka absennya. Kalau sudah dibuka, teman-teman sudah bisa mengisi absennya. Dan di sini saya setting belum dibuka untuk tanggal dan jam sekarang ya. Seperti itu. Oke. Itu beberapa fitur-fitur dan tata cara penggunaan LMS Kimimix ya. Di sini ada fitur tambahan juga, di mana teman-teman bisa melihat nilai teman-teman ya. Jadi setelah dosen ataupun laboran itu menilai teman-teman, itu nilainya akan muncul di sini ya. Ada laporan akhir, absensi ya, tugas pendahuluan, diskusi ya. Di sini ya. Yang ini yang ada nilai semua ya. Laporan. Oke. Itu. Nah, teman-teman bisa melihat kompetensi teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini nilai teman-teman, kompetensi yang tertinggi di mana, ya bisa dilihat. Kemudian setelah akumulasinya, teman-teman bisa melihat peringkat di sini. Jadi bisa kelihatan mana yang memiliki nilai tertinggi sampai yang terendah, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita tentang tata cara penggunaan aplikasi atau LMS Kimimix. Setelah ini silakan dieksplorasi, dan untuk akunnya nanti akan saya kirimkan. Terima kasih atas atensinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.